Terkait dengan perkembangan rapat tadi di Polres Parigi Motong itu adalah rapat koordinasi, berarti melibatkan seluruh OPD terkait baik di provinsi maupun di kabupaten. Pada prinsipnya bahwa pemberlakuan peniadaan mudik pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 itu sudah tidak ada masalah dan bersifat final dengan merujuk pada surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021, kemudian surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi tentang pelarangan mudik bagi aparatur sipil negara, kemudian surat edaran Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian arus transportasi, dan ditindaklanjuti dengan edaran Gubernur nomor 555 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Bahwa pada prinsipnya sudah tidak ada masalah, lintas sektor tadi sudah memaparkan terkait dengan persoalan menghadapi arus mudik yang ditiadakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Yang asiknya karena di peraturan Menteri Perhubungan yang ditindaklanjuti dengan edaran Gubernur tentang pengendalian arus transportasi itu, bahwa di situ salah satu keberuntungan untuk Parigi Motong itu karena dia masuk dalam aglomerasi Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Artinya bahwa mereka yang melakukan mudik baik dari Palu mau ke Parigi, dari Donggala juga mau ke Parigi, atau dari Sigi mau ke Parigi, sebaliknya orang Parigi yang mau mudik ke Palu atau Donggala atau ke Sigi itu tidak ada masalah, semua dibolehkan. Hanya memang tetap dilakukan pengecekan, misalnya kesehatan, tetap menegakkan protokol kesehatan. Ya, tinggal itu yang ditegakkan. Tapi kalau untuk masuk dalam kategori pelarangan mudik, maka Parigi Motong tidak masuk karena dia dibolehkan untuk melintas di 4 daerah. Kecuali kalau mereka punya rencana ke Poso, itu tidak bisa. Ke Poso, kemudian Tojo Una-Una, ke Luwuk, ke Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, atau ke Toli-Toli dan Buol, itu tidak bisa. Ya, apalagi provinsi lain yang mau masuk ke Parigi Motong itu dilarang ketat. Bahkan kemarin ada audiens Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Ketua DPRD Pohuwato berkunjung ke Parigi Motong meminta untuk ada pelaksanaan kebijaksanaan bagi saudara-saudara mereka yang ada di Kabupaten Pohuwato. Bahkan lebih diperkecil lagi, andaikan Kabupaten Pohuwato tidak bisa secara keseluruhan, maka minimal Kecamatan Popayato
yang bersebelahan dengan Kecamatan Mautong itu diizinkan untuk mereka saling melintas. Namun kami jawab, ini semua tidak bisa kami mengambil keputusan karena ini sudah kebijakan antar kepala daerah. Bahkan tegas Pak Gubernur Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo itu sudah bersurat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Barat, kemudian Gubernur Kalimantan Utara, bahwa warga Gorontalo yang tinggal di 4 provinsi itu, termasuk ada di Kabupaten Parigimotong, tidak diizinkan untuk melakukan mudik dalam tanggal 16 sampai dengan tanggal 17. Jadi memang saya kira saya jawab sudah seperti itu, memang tidak bisa. Jadi terkait dengan itu, makanya supaya ini tidak kacau di lapangan, maka kami akan menurunkan tim nanti. Tadi sudah ada perintah Pak Sekda, ada tim gabungan nanti yang akan turun, sehingga antara Polres, kemudian Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Satpol PP, kemudian Kesehatan, itu tim terpadu, termasuk TNI, itu tim terpadu akan bertugas di posko-posko perbatasan. Nah, untuk Parigimotong ada 3 posko perbatasan yang dibangun terkait dengan pelarangan mudik. Yang pertama itu posko perbatasan Mautong yang berbatasan dengan Kecamatan Popayato yang ada di Mulosipat. Kemudian posko kedua itu adalah di Kota Raya yang berbatasan dengan Toli-Toli, dan yang ketiga adalah posko yang berada di Maleali Kecamatan Sausu berbatasan dengan Tambarana Kabupaten Poso. Ada 3 posko yang betul-betul menjadi posko pelarangan untuk melakukan mudik. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan ini terus diturunkannya teman-teman yang melaksanakan tugas itu, insya Allah akan berjalan dengan baik. Selain itu, ada beberapa posko-posko yang sifatnya pelayanan, pengontrolan dan pengecek checkpoint. Misalnya persoalan kesehatan, tidak menegakkan protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker, tidak terlalu banyak berada di kerumunan. Ini akan dicek nanti, sehingga kendaraan-kendaraan juga akan dicek. Jadi kapasitasnya itu tetap tidak boleh melampaui 100% dari muatan satu kendaraan. Jadi setidaknya dia memenuhi unsur persyaratan 50% dari jumlah kapasitas seat yang ada dalam mobil itu. Nah, antara lain yang kita akan lakukan itu sudah disepakati, misalnya pos yang ada di Toboli itu tetap akan, karena itu bagaimana itu daerah segitiga emas yang ada dari utara, ada dari selatan, dan ada dari barat. Jadi artinya dari utara itu, dari selatan, kemudian dari barat, itu adalah internal Parigimotong, Palu, Donggala, dan Sigi. Jadi itu yang itu akan kita cek. Tapi kalau luar provinsi jelas sudah akan tertolak. Luar kabupaten itu sudah akan tertolak. Yang kita lakukan adalah mereka-mereka yang melintas dari 4 kabupaten kota itu. Nanti kita cek tadi protokol kesehatannya. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan dalam arti membutuhkan bantuan, siapa tahu tingkat suhu badannya tinggi, kemudian dalam keadaan tidak normal, atau terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Maka posko-posko ini perlu dibangun untuk memberikan pelayanan kenyamanan kepada warga masyarakat yang melakukan perjalanan, baik itu urusan keluarga, urusan karena kepentingan-kepentingan lain, urusan bisnis dan lain sebagainya, atau mereka-mereka dalam perjalanan itu mengalami kecelakaan. Ini semua maka dibangun untuk posko-posko yang ada dalam wilayah Kabupaten Parigimotong ini. Termasuk yang ada posko di Lebo ini. Itu semua yang kita kenal. Jadi selain posko di titik-titik perbatasan, ada 3 posko juga yang kita akan bangun. Itu betul memberikan pelayanan kepada masyarakat selama menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan setelah Hari Raya Idul Fitri, dalam rangkaian ini semua untuk mengendalikan tingkat penyebaran virus COVID-19. Berarti totalnya ada 6 posko ya nanti? 6 posko, insya Allah. Satunya saya lupa, ya karena yang satu di Toboli, satu di Lebo, satu saya sudah lupa di bagian Tolai.
Di horizon, pokoknya iya di horizon ya. Pak, saat ini bagaimana sudah dengan posko-posko, apakah sudah mulai dibangun atau Saya kira kita menggunakan posko yang sudah ada. sudah ada ya? Posko yang sudah ada, apalagi kalau kita membentuk lagi yang baru kan persoalannya pasti bicaranya dana lagi. Ya, jadi kita mengefisiensikan saja yang ada, tapi yang penting pelaksanaannya efektif. Jadi kita lagi tidak membentuk yang mengadakan yang baru, kita manfaatkan saja yang sudah ada. Kan lagi apa masalahnya kan lagi masih dianggap representatif. Pak, kalau boleh tahu itu berapa sih jumlah keseluruhan petugas yang dilibatkan nanti di Kan kalau dari setiap satuan ini kan 3 orang. 3 orang. Jadi kalau 6 satuan yang bergerak, misalnya Polres, TNI, Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP ditambah dengan kesehatan, berarti 6 kali 3 18. Maka 18 orang ini akan bertugas setiap hari di posko itu. Kalaupun ada yang berkurang, mungkin karena kondisi kurang sehat dan tidak fit dan lain sebagainya, saya kira juga kita maklumi. Tapi keterpaduan mereka, keterwakilan di satu pos itu mewakili dari 6 satuan tadi itu. Ya.